Hai, balik lagi di channel YouTube gua. Nama gua Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan ya, seperti kalian lihat di sini, lagi-lagi gua mau coba bahas Enel ya, setelah dia menipu banyak warga Indonesia ya. Enel Kekuatan Hijau atau PT Energi Hijau ya, yang mengatasnamakan sebuah perusahaan besar yaitu Enel Green Power, diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Enel Kekuatan Hijau ya. Ya, kenapa mesti diterjemahin ya? Dan kalau Enel Green Power yang asli memang ada di Italia, di Roma. Ya, itu yang asli. Nah, baru-baru ini gue dapet komentar dari beberapa orang yang nonton video gue, ngasih tahu ya info ke gue kalau Enel udah pindah negara, katanya di Malaysia. So, halo warga Malaysia yang nonton video ini, dan mungkin saya akan tetap menggunakan bahasa Indonesia dan semoga bisa dimengerti. Jadi intinya sih sebenarnya di dalam video ini, ya ini hanyalah sebuah aplikasi tipu-tipu berkedok investasi bodong dan ilegal ya, dengan skema Ponzi, piramida yang sebenarnya ingin memberi untung kepada beberapa orang, bukan semua orang yang ada di aplikasinya. Jadi cuma beberapa oknum aja nih yang akan diuntungkan dengan adanya aplikasi ini. Jadi terlalu baguslah dibilang investasi. Ini jatuhnya nipu aja, tapi lebih modern dan digitalisasi ya zaman sekarang ya. Dan kalau kalian lihat di sini juga namanya Enel Green Power, tapi kalau di versi Malaysia ternyata namanya Kuasa Hijau Enel. Lebih diterjemahin lagi ya, lebih gitu ya. Dan ini juga beberapa komentar orang yang minta gue untuk ngebahas dan ngasih tahu gue kalau Enel lagi pindah server ke Malaysia. Contohnya dari suaraku, Kupas Enel pindah server Malaysia ya. Dari Alfian Satria, kabarnya Enel udah pindah ke Malaysia. Mohon Indonesia dan Malaysia bisa kerjasama. Ya semoga, kalau di Indonesia gue udah tahu lah ya, ada pemain Ponzi yang doyan sama aplikasi Ponzi. Tapi gue nggak tahu nih kalau di Malaysia ada juga nggak ya orang-orang yang doyan main aplikasi Ponzi. Ya suka banget, cinta gitu. Terus ada lagi dari Zainul MTQ. Kabarnya Enel udah buka lagi di Malaysia, nyari korban lagi bang. Sir, bukan abang, aku Eneng ya mas. Oke. Ada lagi dari Alkiano, udah buka aplikasi baru lagi sekarang, udah pakai RM alias ringgit si Enel. Dari Kak Windrayanti Nento ya, Kak bikin konten Enel sudah pindah ke Malaysia dong. Aku ada link Enel Malaysianya nih dah. Dan aku sudah daftar pakai nomor Malaysia. Kalau Kak mau bikin konten Enel pindah ke Malaysia, balas komentar saya ya Kak Kinan. Nah cuman dia balasnya agak lama ya bun. Jadi gue udah ngumpulin beberapa hal yang mungkin akan gue bahas di dalam video gue ini. Semoga bisa jadi pelajaran kita semua. Buat orang-orang yang mau diedukasi. Tapi buat orang-orang yang gak mau diedukasi ya ganti tontonan lain aja, nggak apa-apa. Dan gue juga nggak pernah memaksakan kalian untuk menonton, subscribe, like, dan komen, nggak pernah maksa. Jadi kalau kalian pemain Ponzi yang doyan aplikasi Ponzi, ya jelas nggak akan pernah suka dengan konten-konten ngebahas sebuah kebenaran dan fakta yang intinya nggak mau makin banyak korban dan merugikan banyak orang. Tapi kalau pemain Ponzi kan suka ya, suka banget sama menjatuhkan orang, suka banget ngambil hak orang, suka banget ngambil duit ya. Intinya di otak dia cuma nipu dan gimana caranya gue bisa untung dari kesusahan orang lain. Itulah pemain Ponzi. Nah, untuk kenampakannya sebenarnya sih sama aja, dan karena gue juga nggak bisa daftar ya untuk masuk ke aplikasinya, karena mesti pakai nomor asli dan juga ada kode OTP. Dan ketika misalkan gue pakai nomor Indonesia, itu nggak bisa untuk daftar, jadi benar-benar harus pakai nomor Malaysia. Oke, jadi kenampakannya hampir mirip Enel lah. Kalian lihat juga di sini ada mesin turbin ya, pokoknya ya model-model pembangkit tenaga listrik dari air ya, supaya dapat cuan gitu. Padahal nggak tahu. Tapi cuma gue cari tahu tentang Enel Green Power atau apa tadi ya namanya, Kuasa Hijau Enel ini
di Facebook, di YouTube gitu ya, di Google cukup sedikit literasi yang gue dapet ya untuk gue ngebahas. Kalau yang Endel Indonesia kan punya NPWP, punya bukan izin ya, nomor induk berusaha ya. Dia unjukin itu, bukan izin, izinnya nggak ada loh. Jadi salah kalau kalian mengartikan NIB itu adalah izin, itu salah. Ya jadi cuma punya NPWP dan NIB. Cuma yang Malaysia ini memang tidak ada nih pamer-pamer gembor-gembor gitu ya. Dan juga kalau untuk websitenya ini beda nih ya. Di sini kalau kalian lihat nih www.nlmy.com. Nah kalau untuk link yang versi Indonesia kemarin nih ya, share.idnl.shop. Oke, jadi beda jauh nih nlmy.com. Walaupun tetap ada NL-nya, walaupun perbedaannya sangat-sangat jauh ya untuk websitenya. Dan di sini gue juga mau merekomendasikan buat kalian kalau mau menambah edukasi. Tapi kalau untuk pemain Ponzi pasti nggak suka nih sama video kayak gini ya. Jadi ini ada video menurut gue bagus dari channel YouTube-nya Pot James dan gue udah nonton. Gue nggak tahu orangnya tapi gue udah nonton videonya dan sangat bagus ketika kasus AGT dan NL. Dia di sini ngundang salah satu pejabat lah ya di OJK di NTT kalau nggak salah nih ya, kalian lihatnya otoritas dari Bapak Japamen Manalu ya. Jadi kalau video-video kayak gini pemain Ponzi tuh nggak akan suka, nanti bilangnya nyari subscriber, nyari viewers, nyari AdSense dengan menjelek-jelekan NL dan AGT, biasanya kayak gitu. Tapi kalau kalian pengen belajar dan edukasi, gua sarankan kalian tonton video ini. Gua harap sih kalian udah nonton ya. Tadi gue juga udah nonton ya, banyak hal yang juga tentunya jadi pembelajaran untuk kita semua. Karena untuk OJK bisa menuntaskan ini, tapi kalau warganya sendiri nggak sadar itu sebuah penipuan, bingung juga ya. Bingung juga, kayak kalian punya anak, misalkan kalian jadi orang tua, punya anak, kalian kasih tahu, merokok itu tidak baik untuk kesehatan. Tapi kalau anaknya sendiri ngerasa aku baik-baik aja, susah kan? Ya contohnya kayak gitulah. Untuk aplikasi-aplikasi bodong, banyak orang yang udah ingetin untuk kebaikan, tapi usernya biasa aja. Usernya ngerasa, apaan sih nih? Apaan sih lo pengganggu? Bikin berita hoax lalu. Gitu-gitulah ya. Itulah susahnya sama para pemain Ponzi. Dan salah satu komentar ya dari Alkiano, udah buka aplikasi baru lagi sekarang, udah pakai RMC NL ya. Yang tadi gue bacain, sebenarnya kalau gue boleh berkomentar, ini bukan aplikasi baru. Seperti gue balas komentar beberapa orang di YouTube gue memprediksi ya, ini gambaran gue ya, ini tuh sebenarnya kayak mafia. Jadi gini loh, kayak websitenya, contoh websitenya ya. Jadi websitenya adalah www.nlmy.com ya. Dan kemarin websitenya beda ya. Dan juga gini, kalau kalian nonton video ini ya, ini kesulitannya pihak Kominfo, OJK ya. Gini, ketika website itu berganti nama ya, satu huruf aja di websitenya, misalkan nih ya, ini websitenya tadi adalah nlmy.com, tiba-tiba dia bikin baru lagi, yang ini misalkan udah diblok nih sama Kominfo dan juga kementerian terkait ya, dan juga atas bantuan OJK. Aduh, suara dangdutan, mohon maaf. Nah misalkan dia bikin website baru lagi ya, bikin hosting lagi nlmy1.com, itu dia bisa loh. Jadi karena yang di blog itu ya ini, jadi berbeda huruf sedikit, kecil besarnya itu akan berpengaruh ya. Kalau kalian ngikutin dari ini ya, pembicaraan yang di sini, itu gue setuju banget ya. Dan juga gini, yang tadi gue bilang, gue prediksi ini adalah sebuah mafia. Jadi gini loh, kayak gue prediksi ini kayaknya di luar Indonesia ya. Gue nggak tahu di mana. Yang jelas menurut gue ini di luar Indonesia. Dia itu memang menipu dengan cara bikin model aplikasi baru, terus dia produksi nih, ya. Abis itu dia akan mencoba memasarkan kepada orang-orang yang tertarik. Ya contohnya, yang kemarin muncul ya, direkturnya atau lebih tepatnya juga ada GM-nya ya. Orang-orang yang di Indonesia tertarik, misalkan nih mafianya nih, ngajak kerja sama gue. Gue punya aplikasi bagus.
lo mau dapat untung segini, nanti kita bagi komisi segala macam. Nanti lo promosiin ke orang-orang untuk join dan mau main aplikasinya. Nanti lo dapat bagian. Setelah kabur, sebenarnya yang kena tuh ya orang-orang yang muncul, ya. Kayak kemarin GM-nya, ada direkturnya, ada para manajernya ya. Yang muncul itu pasti yang kalah. Tapi sebenarnya otaknya tuh masih di mafianya. Jadi ketika scam dan lahir baru, itu sebenarnya bukan baru menurut gue. Tapi mereka udah siap-siap punya aplikasi lagi. Dan juga gini ya, ada kayak contoh Tesla Power. Itu ada di Indonesia, ada di Thailand, dan juga ada di Singapura dan Malaysia. Kalau nggak salah ya, kemarin gue bahas juga. Jadi emang nih mafia yang sangat-sangat pintar, dan dia mencari kaki tangan ke bawah di beberapa negara siapa yang mau kerjasama. Setelah si mafianya untung, oke, gue cabut, nanti gue bikin aplikasi berikutnya, lo mau ikut juga nggak? Nah itulah, makanya gue bilang nih sebenarnya mafia atasnya, dan gue yakin ini ada di luar negeri sana yang memproduksi ya aplikasi-aplikasi kayak gini. Kenapa? Karena beberapa kali gue perhatiin aplikasinya tuh kayak template-nya sama, dari font, hurufnya sama, warnanya, degradasinya gitu ya. Jadi gue udah bisa bayangin, ini gue yakin nih. Kayak misalkan PT Indofood, misalkan gue nanti salah, pokoknya PTA ya. PTA memproduksi aplikasi 1, 2, 3 ya. Ada orang di Indonesia yang jadi penanggung jawabnya, di Singapura ada, di Thailand ada. Ini memang tersebar dan bisa launching di hari yang sama, bulan yang sama bisa, atau mungkin seminggu di Indonesia, minggu keduanya di Singapura, minggu ketiganya di Malaysia, itu bisa. Nah makanya otak dalangnya itu ini nih yang menciptakan. Kalau orang yang muncul saat ini yang kemarin gue juga udah ngeriak gitu ya. Nah contoh orang-orang ini ya, ini orang-orang yang tampil di depan layar. Nah, tapi ada orang yang di belakang layar. Nah, makanya nih orang yang memproduksi ya aplikasi-aplikasi investasi bodong, ini yang bahaya banget ya. Jadi orang-orang yang muncul ini nih menurut gue cuma kaki tangannya. Makanya gue dibahas kemarin, dia ini nggak tahu nih juga kapan scam. Mungkin tahu dikasih ancang-ancang. Tapi yang bisa menentukan scam dan tidaknya bukan orang-orang ini nih. Bukan. Nah, ibu ini ya kemarin juga bikin klarifikasi bahwasanya dia tidak terlibat ya dalam aplikasi ini gitu ya. Tapi nanti gue bakal bahas juga. Cuma memang gue juga percaya, gue ada pronya sama ibu ini kayak gini nih. Manajer bukan cuma dia doang. Kan kalau kalian lihat ya, ada di Banten kalau nggak salah, di Jogja ada, di Sumatera juga ada ya. Di Jakarta juga ada. Jadi ini ibu kan dari Gorontalo dan dia diajak ke panggung ya. Hanya menurut gue sebagai perwakilan manajer aja sih. Tapi sebenarnya manajernya itu banyak ya. Sampai yang buka cabang juga banyak gitu ya. Nah, orang-orang yang tampil ini menurut gue salah atau tidak? Jelas tetap salah dong. Iya dong. Karena dia mempromosikan sesuatu hal yang gak benar. Kalau dia beralasan sebagai korban, oke, clear, kita selesaikan secara kekeluargaan, gak usah pakai pihak berwajib, tapi kembalikan uang kami, ya dong, kalau memang mau baik-baik. Tapi kalau memang dia cuci tangan, dia mengalami kerugian segala macam, ya mohon maaf gitu ya. Kayak gitu gak akan menyelesaikan masalah. Ya setidaknya akui kesalahan, kembalikan uang, seenggaknya ya berapa persen dari kerugian para korban yang udah ada ya, atau pakai kode referral orang-orang yang udah pada di atas nih ya. Cuma makanya nih, skema Ponzi itu akarnya panjang loh kalau gue pribadi. Kalau yang terlihat kan komisi 1, 2, 3 ya cuman 1, 2, 3 gitu ya. Seperti contoh di gambar ini ya. Kalau kalian lihat nih kan 1, 2, 3, dan 4 nih ya yang pegang-pegang duit ya. Tapi menurut gua, skema Ponzi itu tidak sampai di urutan ini. Bisa sampai ke bawah-bawah lagi. Percaya? Gua percaya banget ya. Di gambar memang kelihatannya kayak gini. Tapi orang-orang yang di bawah ini bisa punya anak lagi. Kayak gitu. Jadi ngejelimetnya skema Ponzi, dan kenapa memang gua selalu bilang gak usah lah investasi kayak gini gitu ya.
Walaupun memang jelas ya, aturannya juga Komisi 123 gitu ya. Tapi pertanyaannya, kalian tahu nggak siapa-siapa aja orang yang dapat komisi ya? Ini kayak gini nih, nanti di bawahnya banyak lagi gitu. Dan memang benar, kata ibu ini pasti, saya tidak tahu siapa orang aja yang ikut pakai kode referral saya. Bener, nggak? Ibu ini pasti nggak akan tahu. Tapi yang punya aplikasi mafianya ini tahu. Dan orang yang menggunakan kode pakai referral punya ibu, dia pasti tahu gitu kan. Jadi orang yang muncul ini menurut gue cuma kaki tangan perpanjangan dari si mafia ini. Karena buktinya kalau gue ngebahas aplikasi ini, tiba-tiba pas gue cek, ternyata aplikasinya launching juga di negara lain gitu ya. Itu menandakan bahwa ini mafia yang punya kaki tangan di beberapa negara. Dan memang menargetkan orang-orang yang suka sama Ponzi ya, pokoknya Ponzi mania banget lah ya. Kalau gue cari ya, sebenarnya gue juga penasaran. Kan banyak yang bilang nih aplikasi baru ya setelah NL Scam. Dan ketika NL Scam ya, kalau nggak salah di waktu 4 Juli 2022 ya, NL Scam. Kan muncul nih beberapa komentar orang yang bilang muncul NL di Malaysia, baru nih ya. Tapi kalau gue cek di YouTube ya, karena gue susah untuk cari bukti validnya gitu ya, share-sharean orang. Ternyata kalau kita ambil lihat di sini, ini 1 bulan yang lalu ya. Kita coba cek kapan sih sebenarnya yang di Malaysia ini lahir ya. Kita cek deskripsinya. Di 5 Juli 2022. Berarti selang sebulan. Jadi bukan baru ya. Jadi yang tadi gue bilang nih ya, sebenarnya nih mafia pinter. Dia mungkin launching di Indonesia minggu pertama, minggu kedua di Singapura, selanjutnya negara lain, dan selanjutnya punya kaki tangan tadi ya, yang dibilang direktur, GM lah, manajer, sekretaris lah, segala macam lah ya. Itu cuma kaki tangannya penipu si mafia ini. Dan bisa dibilang kalau gue pribadi ini bukan baru, udah lama ya. Karena ramai diperbincangkan ya. Jadi ibu ini tuh akhirnya speak up ya, ibu manajer. Nah menurut gue tadi gue bilang ya, manajer bukan cuma dia. Jadi kalian kalau para member ya, gue harap sih kalian terus kejar dia. Jangan mau cuci tangan. Oke deh kalau dia merasa dia korban juga, tapi dia unjukin dong kayak, lo masa nggak dapat komisi apa-apa sih? Buka cabang kan butuh biaya ya, ngecat, nempel banner, spanduk, bagi-bagi hadiah sembako dan segala macam. Tujuannya baik tapi itu ada modalnya, ada uangnya. Masa nggak ada keuntungan sama sekali sih? Kemarin bilangnya 15.000 member gitu kan, 15.000 anggota, masa nggak dapat apa-apa sih? Jadi ya kalian kejar orang yang ngundang kalian, yang kalian pakai referralnya, YouTuber kek, mau artis kek, mau pejabat kek, kalian wajib tanyain. Setidaknya walaupun dia merasa dia korban, kayaknya nggak sebesar kalian kerugiannya menurut gua. Karena pasti dia juga udah dapet bayaran lebih dong, fee lebih dong. Masa berani buka cabang tapi nggak dapet apa-apa. Sekarang dia bisa ngomong nih ya, investasi itu memang beresiko. Ya ini resikonya jadi manajer cabang di aplikasi penipuan, itu resikonya. Katanya kemarin setiap investasi itu ada resikonya. Hidup aja kita ada resiko. Nah sekarang ibu menjadi manajer, ibu tahu ada resikonya. Sekarang berani nggak tanggung jawab? Itu aja sih pertanyaannya. Ya jadi si ibu manajer ini klarifikasi ya. Jadi ini dia bukan general manager, bukan GM ya. Dia ini hanya manajer cabang ya. Di setiap daerah ada, tapi yang speak up baru 1 ya, karena memang yang sering muncul ibu ini. Dan gue yakin juga banyak abis dari manajer ada lagi mitra-mitra di bawahnya atau leader lah ya, dia bilang itu ya, yang langsung mungkin PPKL-nya, maksudnya kayak terjun langsung ke lapangan gitu ya. Dan kalau kita lihat komentar orang-orang, bukan pengurus NL, tapi banyak menikmati komisi karena banyak dapet tumbal. Oke. Mau ngoceh, mau klarifikasi, intinya Anda itu adalah bagian dari kelompok rampok NL. Bukti promosi Anda sudah banyak dan lengkap.
Karena promosi dan ucap-ucap Anda akhirnya banyak yang terjerumus depo di NL. Bagaimanapun juga Anda sudah ikut serta memuluskan dan memberi jalan terhadap perkembangan bisnis Ponzi dan ilegal. Penjara adalah jalan paling tepat agar kedepannya orang tidak asal sembarangan promo-promo bisnis ilegal. Ya, tapi ya kalau gue ya, kalau mau selesai secara kekeluargaan damai, gue masih welcome. Tapi lu tanggung jawab atas kerugian orang-orang yang ada di belakang lo nih. Katanya membernya banyak kan ibu, gitu. Dan ternyata ibu yang tadi juga pemain dari VTube gitu ya. Memang aplikasi Ponzi yang sebelumnya udah ya begitulah ya. Jadi komentar kalian sendiri yang tentuin, opini kalian sendiri yang tentuin ya. Gue cuma melihat ini share-sharean dari orang. Ternyata memang benar gitu ya. Dedengkot Ponzi dari awal udah tahu kalau NL itu Ponzi, kudu dilaporin tuh biar kapok. Ya jadi kalau memang ibunya pemain Ponzi ya saya juga susah sih ngasih taunya. Bingung juga. Dan di video gue kemarin ya, beberapa video gue kemarin yang ngebahas tentang NL, banyak dari kalian yang nanyain, nih pihak OJK kerjanya lamban. Ya, SWI dibubarin aja. Dan Pak Tonggam di sini selaku Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK dibentin aja. Sampai ada yang komentar kayak gitu, tapi di sini gue nggak munculin ya. Nah, gini ya. Ketika tadi video tadi yang gue bahas tentang podcastnya Pod James kalau nggak salah tadi ya. Di situ sebenarnya gue juga pengen ngasih tahu ya. Gue bukan membela OJK atau gimana ya. Di sini sebenarnya OJK hanya mengawasi ya usaha ya jasa investasi gitu ya yang sudah punya izin. Jadi untuk investasi yang tidak ada izin OJK sebenarnya itu bukan ranah dari OJK untuk menertibkan. Ya tapi di situ juga di video tadi. Nah di video ini ya tetap OJK akan bantu karena ini juga bukan kerja OJK sendiri. Kalau nggak salah tadi bapaknya ngejelasin ada sekitar 12 atau 15 KL atau kementerian terkait ya yang harus menyelesaikan ini. Kayak misalkan mau diblokir websitenya harus ke Kominfo. Ini terkait keuangan. Ada Kementerian Keuangan, ada BI. Menyangkut apa lagi nih? Investasi kripto, Bapepti. Jadi dia nggak bekerja sendiri. Jadi itulah. Jadi kalau kalian komen kayak OJK nggak ada kerja, ini bukan OJK sendirian, beneran dah. Bukan saya membela ya. Tapi ya itulah sulitnya money game, Ponzi, ya investasi bodong, ilegal. Ya selalu di sini bapak tadi bilang juga kayak sebenarnya itu bukan ranah dari OJK. Kayak seperti contoh gini, misalkan kalian sekolah dari jam 8 sampai jam 3 sore. Tapi kalian malah jam 3 bukan pulang ke rumah, malah jalan-jalan ke mall segala macam sampai pulang jam 8 malam. Terus sampai rumah kalian diomel-omelin sama orang tua kalian karena kalian gak disiplin. Abis itu orang tua kalian akan menyalahkan sekolah karena gak mendidik kalian dengan baik. Padahal itu sudah di luar jam sekolah. Maksudnya di sini itu sudah menjadi hak dan tanggung jawab si anak gitu. Karena ini di luar jam sekolah. Sebenarnya kayak OJK gitu. Ini di luar ranah OJK ketika harus menindak sebuah investasi yang tanpa berizin OJK. Jadi ini nih di luar lingkaran lah ya. Nggak ada beririsan sama sekali di luar. Nah OJK juga harus mengawasi juga ini. Tapi makanya di sini OJK juga akan tetap membantu ya. Tetap akan memberikan yang terbaik lah. So mungkin itu aja untuk pembahasan kali ini. NL di Indonesia, Malaysia, mau di Singapura, Australia, Amerika. Mungkin Amerika masih kerjasama dengan Italia. Tapi kalau emang websitenya aja udah aneh, bukan dari resmi yang NL Green Power sesungguhnya, kalian wajib waspada. Apalagi memberikan keuntungan di atas 10% itu aja udah gak masuk akal ya. Keuntungan per hari di atas 10% udah gak masuk akal. So, cari investasi yang legal dan logis.
Dan cari tahu dulu sebelum kalian investasi di mana, kapanpun, dengan siapapun, wajib ya. Jangan asal mau tergiur dengan keuntungan besar, tapi akhirnya malah kalian sendiri yang kena musibah, kalian sendiri yang celaka. Tapi setelah itu, ya gue harap kalian bisa menjadi orang yang pribadi lebih baik, dewasa, menerima sebuah kesalahan, bukan mengulangi kesalahan dengan mencari korban baru untuk join aplikasinya dengan kode referral kalian untuk kalian mencari untung. So, mungkin itu aja dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye!